Baik, selamat datang untuk para partisipan yang sudah hadir di webinar Market Update dari Sinar Mas Sekuritas. Untuk kali ini kita akan membahas topik dari Market Update post Middle East Geopolitics dari Iran Attacks, dan barusan juga ada berita dari Israel yang sudah serang balik juga. Kita akan membahas dari dampaknya untuk market equity di Indonesia dan juga di commodity price dan juga beberapa sektor peak dari komoditi yang akan dibahas nanti oleh key speaker kita, Head of Research Pak Iswan selaku Head of Equity Research di Sama Sekuritas, dan juga Pak Inaf selaku Equity Research dari komoditi sektor kita. Itu juga akan ada beberapa topik apa yang akan di overweight dan juga underweight dari kondisi terkini. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Mungkin nanti kita akan membahas secara uh, singkat dulu ya, dari baik dari sisi makro, equity, dan juga komoditi dan juga stock pick. Untuk lebih detailnya nanti akan dibahas oleh Pak Isvan dan Pak Inaf, dan akan di follow up juga dengan Q&A session setelah pembahasan materi dari dua key speaker. Mungkin akan membutuhkan waktu sekitar 30 menit, dan juga Q&A sekitar 20 menit. Waktu dan tempat kami persilakan untuk Pak Iswan dan Pak Inaf. Ya, terima kasih Mas Randy dan juga teman-teman klien sekalian. Selamat datang di market update kita pagi ini. Mungkin sesi kita hari ini cuma dibatasi hanya 1 jam dan kita coba bikin sedikit brief. Nanti mungkin lebih panjangnya kita akan bikin di hari Selasa nanti ya, tanggal 23 jam 2 siang. Nanti ada guest speaker juga dari Bond Market Update, Pak Aryo. Hari ini cuma saya dan Inaf. Mempersingkat waktu, kita mulai aja market update kita pagi ini, dan kita melihat bahwa memang bull run yang sudah berjalan cukup lama dari November ini, kita lihat mungkin butuh rehat sejenak ya. Jadi kita tidak melihat ini sebagai market downturn yang akan berkepanjangan, dan mungkin kita melihat bahwa ini juga tergantung apa yang akan terjadi di Israel dan Iran. Jadi kalau kita lihat berita pagi ini, di mana kalau teman-teman lihat ini 8 menit yang lalu ini sudah dikonfirm bahwa terjadi blast di sebuah kota militer di Iran, kota Isfahan. Ini blastnya ini belum diketahui apa penyebabnya, cuman probably dari drone attack, dan hampir semua kalangan di media mungkin memperkirakan bahwa ini adalah serangan balik dari Israel. Dan tadi malam ini Foreign Minister dari Iran ini melakukan press release, dan dia mengatakan kalau apa namanya serangan yang ada akan terjadi ini akan dibalas dengan maksimum level. Dan kita melihat bahwa sebenarnya serangan pagi ini sudah dibaca dari Iran sendiri, dari Teheran ya, karena kalau mengacu pada flight radar ini ada 8 penerbangan sebelum terjadinya serangan ini di divert. Jadi 8 penerbangan menuju Teheran dan beberapa kota di Iran itu di divert, dan kita melihat bahwa memang Iran juga sudah lumayan ready terhadap apa yang akan terjadi. Dan di berita juga dikatakan bahwa 8 basis pertahanan sudah diaktifkan untuk Iran ya, untuk mencegah serangan-serangan drone Israel. Jadi kira-kira gambarannya seperti itu. Kita mungkin akan dive in deeper tentang bagaimana geopolitical yang terjadi saat ini, terutama hubungan dari Israel sendiri dengan G7 maupun dengan US. Nah, mungkin di luar dari geopolitik, saya kasih sedikit pengantar terhadap IHSG sendiri ya, di mana kita melihat bahwa pada saat ini kondisinya agak kurang pas kalau kita menjudge market Indonesia dengan IHSG yang saat ini. Kenapa? Karena memang faktor dari Barito Group ini sangat kencang ya. Jadi berdasarkan data terakhir yang kita tarik ini, market cap dari Barito Group di total sendiri itu sudah mencapai sekitar 15% dari total GCI market cap. Dan kita coba sebenarnya di sini melihat bahwa to better judge the current environment, kita lebih suka menggunakan IDX30, di mana kalau kita lihat yang saya tampilkan sebelah kiri ini adalah PE band dari IDX30, di mana saat ini sudah di -2 standar deviasi. Dan kita melihat bahwa kondisi IDX30 saat ini sudah memprice in seluruh geopolitical tension development yang ada. Artinya downside sudah terbatas, tetapi kalau seandainya terjadi direct war nanti, kalau hari ini serangan dikonfirmasi, ada press release bahwa Israel bertanggung jawab dan kemudian mereka prepare untuk war,
dan terjadi penutupan di Hormuz Strait, maka ini mungkin valuasi akan terdiskontok lagi, artinya masih bisa turun ke -3 standar deviasi, dan biasanya -3 itu terjadi ketika event-event black swan ya, seperti contoh COVID kemarin itu IDX 30 valuasinya -3. Jadi saat ini so far menurut kita sudah memprice in apa yang terjadi di geopolitical di Israel dan Iran. Dan mungkin kalau sebelah kanan, kalau teman-teman bisa lihat ini, saya coba hitung valuasi IHSG saat ini kalau kita take out semua Barito Group. Angka IHSG saat ini sebenarnya berada di 6.743,76 ya. Jadi kalau yang dipublish bursa itu 7.166,81 penutupan kemarin. Ini kita melihat kalau kita hitung sendiri, kita take out brand sendiri itu di 6.900. Kalau kita take out plus TPIA juga itu di 6.743 TPIA, cuan dan BRPT ya. Jadi so far kita melihat kalau kita secara pribadi kita melihat bahwa IHSG saat ini memang value-nya di 6743 ya. Tapi kalau bursa di 7166, dan kita lihat bahwa kita melihat bahwa taktikal yang saat ini terjadi memang kalau kita breakdown selama bulan April 18 hari bulan April ini terlihat sekali investor asing melakukan penjualan cukup masif ya. Kita ambil contoh misalnya di Big Banks itu BRI 3 triliun outflow, BCA 2 triliun, Mandiri itu 1,6 triliun, Telkom 1,5 triliun, tapi kita melihat bahwa outflow ini asing belum totally keluar ya. Mereka cuman baru keluar mungkin let's say 50 60 di bawah 50% dari portfolio mereka yang mereka beli sejak November. Jadi kita coba tarik lagi sejak November ya. Kenapa kita tarik dari November? Karena pada saat itu market rally terlihat cukup sustain dari late Oktober low itu market naik, GCI-nya naik sampai 12%, dan kita melihat memang to better judge the current environment, kita melihat bahwa memang dana asing kalau kita tarik dari November sampai saat ini memang masih tersisa di beberapa counter, dan ini terkonsentrasi cukup besar di Big Three Banks ya. Jadi BCA itu masih ada hampir 5 triliun, BRI masih ada 3,6 triliun, Mandiri juga sama 3,4 triliun. Jadi kita melihat bahwa kalau seandainya tension terjadi dan direct war itu terjadi, maka potensial further outflow ini akan cukup besar di tiga counter tersebut yang saya sebutkan tadi ya. Karena flow asing itu net flow-nya masih cukup tinggi, dan kita juga melihat memang yang sudah aman sebenarnya menurut kita saat ini wisely kita lihat ada BNI itu sudah cukup aman. Kenapa? Karena flow asing dari November tinggal 500 miliar. Artinya toh kalaupun ada outflow, dihabisin outflow-nya mungkin dalam 1 minggu habis. Tapi kalau kayak BRI, BCA mungkin bisa berlarut-larut, juga Mandiri ya. Jadi kami melihat memang untuk saat ini investor harusnya lebih cautious karena anything can happen, dan kita tidak bisa memastikan dari global geopolitik ini apakah developmentnya arahnya menentu atau tidak. Nah, kalau kita lihat sendiri memang Astra ini sudah dibilang net outflow ya. Jadi dari sejak sejak November sampai sekarang itu sudah -3 triliun. Terus yang patut diperhatikan Kalbe ya. Kalbe ini one of our top avoidance ya. Kenapa? Karena dari flow tracker ini 1 triliun dari November ini asing udah net negatif 1 triliun, dan juga kalau kita lihat hampir 70% dari dia punya cost itu related to US dollar ya. Jadi kita melihat memang foreign investor ini lumayan appetite-nya lumayan berkurang ya untuk Kalbe, ditambah lagi saat ini kalau kita lihat DXY-nya masih terus menguat, terus kemudian rupiah masih on course untuk tetap di atas 16.000. Jadi Kalbe ini one of our top avoidance. Jadi teman-teman yang kalau punya Kalbe mungkin sebaiknya di consider untuk reduce exposure dulu ya. Terus kemudian kita lihat juga kalau yang di bawah ini kita coba bikin table drop from peak ya. Kita melihat bahwa memang kayak Telkom itu dari recent peak itu sudah turun 25%. Jadi sudah cukup murah, tapi judging dia punya result kemarin, jadi memang first quarter itu tumbuh 4%, hampir 4%. Tapi market saat ini expect sekitar 5-6% revenue growth in full year ya. Jadi kita melihat sebenarnya it's quite relieving, tapi for short term mungkin sahamnya agak kuat, tetapi melihat kondisi ke depan ini apa namanya masih cukup cukup bisa dibilang kita harus cautiously wait karena apapun bisa terjadi di quarter 2 ya nanti. Karena kita melihat bahwa Telkomsel Lite yang diluncurkan kemarin ini cukup membuat hit di kompetitor ini lumayan patut diperhatikan, karena yang kita takutkan sebenarnya akan ada
produk-produk baru yang juga bisa menyaingi Telkomsel Lite untuk dia punya package dari Indosat maupun si XL. Jadi so far untuk short term menurut kita sudah lumayan aman karena Telkom sendiri flow-nya itu tinggal 400 miliar ya, artinya tidak banyak lagi outflow ya kita perkirakan dari Telkom. Sementara yang lain ini kalau teman-teman lihat di yang chart yang sebelah kiri ini mungkin bisa lihat apa namanya di sini bahwa yang terjadi ini AMRT, Sido dan Asus ini turunnya tipis sekali ya, cuman 6%, 6%, 7%. Dan kita melihat juga bahwa ini memang appetite investor asing di sini mereka tidak keluar banyak dan memang terlihat sekali bahwa bisa dibilang mereka bisa jadi the new safe haven ya, karena kalau kita lihat dulu safe havennya Telkom, Unilever, terus kemudian BCA, ini BCA juga cuma turun 8%. Jadi safe haven yang new safe haven mungkin kita melihat akan ada di saham-saham seperti ini ya, yang memang exposure ke consumption itu sangat tinggi. Jadi Sido, Asus, dan AMRT ini tidak turun banyak. Jadi patut dikonsider untuk mulai defensif di tiga counter tersebut. Dan nanti kita akan lihat bahwa untuk Sido dan Asus ini kita ada upgrade TP slightly ya untuk mereka. Terus kemudian untuk ICBP Mayora ini turun udah 14%, dan memang kalau secara kita lihat nanti kita bahas valuasinya juga, ini sudah lumayan bottom ya, udah bisa dibilang udah patut diperhatikan. Cuman again kalau ICBP ini kan raw material hampir 50% juga ada related sama foreign currency, dan Mayora sebenarnya yang paling diuntungkan karena 55% penjualannya ekspor di rupiah melemah, artinya revenue dia dalam local currency akan lebih tinggi ya. Jadi kita melihat bahwa Mayora ini once things get better ini harusnya bisa rally lumayan lebih cepat dibandingkan consumer names lain. But so far mungkin kita bisa take shelter di AMRT, Sido, dan Asus untuk jangka waktu menengah sampai menunggu apakah big banks ini masih akan turun atau tidak. Nanti kita akan bahas juga untuk banks sedikit karena berdasarkan 2 months result ini kita ada 2 downgrades di sektor perbankan. Nanti kita akan lihat apa. But before that mungkin kita coba untuk melihat apa pergerakan-pergerakan di geopolitik. Jadi kita coba dig out apa sih sebenarnya yang menjadi penyebab utama serangan-serangan yang terjadi di 1 minggu terakhir. Jadi semua itu berawal di tanggal 1 April ya. Jadi tanggal 1 April itu terjadi sebuah serangan misil dari jet fighternya Israel. Dia itu menyerang sebuah gedung di Damaskus, dan gedung ini tepat bersebelahan dengan kedutaan besar Iran di Damaskus, dan serangan ini mengakibatkan 5 jenderal Iran, 5 petinggi militer Iran itu tewas. Jadi kenapa Israel mau menyerang atau memanfaatkan momen ini untuk membunuh 5 jenderal Iran? Karena ini pembunuhan jenderal pertama Iran sejak 2020 lalu tuh pembunuhan dilakukan oleh Amerika. Dan kita lihat memang alasannya sebenarnya cukup simpel karena kelima jenderal ini yang mengatur apa kerjasama Iran dengan Hezbollah di Lebanon, dan kita melihat bahwa ini memang jet fighter yang menembakkan 6 misil ini langsung meruntuhkan atau menghancurkan bangunan itu. Dan Iran sendiri sebenarnya mengatakan bahwa serangan tersebut di sebuah gedung yang biasa dipakai untuk peristirahatan atau tempat meeting juga untuk kedutaan besar mereka, dan pada saat itu ada 5 jenderal di dalam situ. Dan ini Iran sungguh sangat marah, dan akhirnya apa yang terjadi, it took about 2 weeks sampai Iran decide untuk apa namanya serang drone ke Israel. Dan memang 350 drones yang diterbangkan atau diluncurkan ke Israel ini hampir seluruhnya berhasil dipatahkan karena bantuan juga dari Amerika maupun British dan kawan-kawan. Dan ini kita melihat bahwa apa yang dikatakan Amerika setelah terjadi. Jadi Biden uh, terbuka sekali di publik bahwa dia tidak mendukung serangan besar-besaran Israel terhadap Iran ataupun sebaliknya. Dan memang Biden terus urge untuk Netanyahu untuk tidak segera membalas dan menahan diri. Dan kalau kita lihat sebenarnya ada suatu hal yang agak menurut kita di luar nalar. Kenapa? Karena US administration mengatakan bahwa Israel pada saat dia menyerang atau membunuh jenderal apa namanya
Muhammad Reza Zahedi ini dia tidak konsul dulu sama Washington. Dia tidak memberitahu terlebih dahulu dan tidak berdiskusi dan Biden pun mengatakan pada short call dengan Netanyahu bahwa the next further step Israel itu harus minta izin dan ask for green light untuk Amerika untuk bisa melakukan serangan ke Iran maupun ke daerah-daerah yang memang sensitif. Dan kalau bagi Iran sendiri memang Iran mengatakan bahwa kalau Israel menyerang dia akan balas dengan kekuatan 10 kali lipat dari apa yang diserang Israel. Artinya apa? Kalau sampai serangan tadi pagi ini yang barusan terjadi sekitar 1 jam yang lalu terbukti bahwa Israel menyerang, maka Iran akan membalas dan mungkin kita melihat bahwa nextnya akan ada drone atau missile fire lagi. Belum belum ini bukan masih belum pertanda bahwa open fire. Kenapa? Karena kalau seandainya kita mau bicara open fire berarti Hormuz Strait ini udah harus ada apa namanya banyak kapal-kapal yang masuk di situ. Jadi rasanya untuk saat ini belum belum ada potensial untuk land fighting ya, artinya perang darat itu belum, tapi masih lebih ke misil saling menyerang. Dan kami juga melihat di sini sebenarnya di kubu Israel sendiri ini terpecah ya. Jadi antara petinggi-petinggi kementerian di sana itu banyak sekali ex-general-general atau petinggi-petinggi militer yang ada dalam kubu pemerintahan di kementerian dan mereka ini terang-terangan menentang apa namanya ketergantungan Netanyahu terhadap Biden dan mereka bilang bahwa Israel punya hak untuk mendefense negaranya sendiri dan tidak perlu meminta izin terhadap Amerika. Dan kalau kita lihat tadi pagi kalau seandainya early morning apa namanya tadi pagi serangan kalau di sana mungkin masih midnight ya. Serangan tadi pagi ini rasanya mungkin tidak mendapat green light dari Joe Biden ya karena menurut kita mungkin ini adalah serangan sepihak dari militer Israel ya karena di domestic media ini Defense Minister Yoav Gallant maupun Benny Gantz atau GDL Eisenkot ini mereka selalu mengatakan bahwa kita harus membalas dan menunjukkan pride Israel dan mereka tidak satu paham dengan Netanyahu maupun pemimpin ultra-ortodoks partinya ya Aryeh Deri dan mereka melihat bahwa dan kami melihat memang kalau serangan tadi pagi ini adalah inisiatif dari Defense Minister tanpa sepengetahuan Netanyahu dan lain-lain karena di dalamnya sendiri mereka terpecah terhadap bagaimana untuk merespon retaliation dari Iran ini dan kalau kita lihat Netanyahu sebenarnya kemarin ketemu dengan foreign minister dari UK dan Germany pada saat mereka visit Israel dan pada saat sebelum G7 summit ya dan G7 terang-terangan bahwa tidak mendukung direct war di situ dan sebenarnya Netanyahu memberikan pernyataan yang cukup ambigu dan dia bilang bahwa Israel sedang mempersiapkan thoughtful and calculated way untuk retaliation. It could be mungkin it could be cyber attack maupun it could be missile or drone attack. Dan apa namanya? Cuman Netanyahu juga bilang bahwa sebenarnya prioritas utama Israel saat ini bukan membalas serangan Iran, tetapi lebih kepada melemahkan posisi Hezbollah di border Lebanon yang memang Hezbollah di backing sama Iran dan kemudian juga untuk melanjutkan peperangan yang terjadi di Gaza. Jadi kita lihat memang uh, benang merahnya bahwa di dalam Israel sendiri itu terpecah dan uh, saat ini kita tidak melihat bahwa serangan tadi pagi itu adalah inisiasi untuk direct war ya karena menurut kita masih sebatas serangan balik terhadap drone dan harusnya kalau seandainya ini berlanjut mungkin akan ada serangan drone berikutnya dari Iran ya. Jadi kita melihat bahwa mungkin over the next 1 or 2 week will be critical dari sisi geopolitik dan biasanya impact pertama nanti kita akan lihat ketika US market open nanti malam seperti apa impactnya. Apakah market ini jitters lagi atau tidak dan si treasury 10-year yield-nya seperti apa. Karena kalau kita lihat kondisi saat ini sebenarnya udah mempricein apa yang terjadi ya. Harusnya kalau seandainya nanti malam dia ada kenaikan lagi itu baru akan ke-reflect di kita punya perdagangan IHSG minggu depan. Nah ini mungkin ada beberapa skenario ya. Jadi kita melihat memang kita coba kaitkan skenario-skenario tersebut dengan oil price di mana skenario pertama ini kalau konflik di Gaza artinya tidak menjadi konflik regional
Dan jika ini terjadi, mungkin hanya sebatas ketika serangan ini conclude dan peperangan terjadi di Gaza tetap terjadi, terus kemudian Hezbollah di Lebanon tetap berperang melawan Israel. Dan kita lihat mungkin retaliation yang paling mungkin terjadi ini adalah sanksi baru terhadap oilnya Iran, di mana tahun ini Iran sebenarnya ada kenaikan output itu 700.000 barrel oil per day, dan kemungkinan US akan give the new sanction, dan ini hampir dikonfirm Janet Yellen sudah sedang mempersiapkan sekitar 500.000 barrel oil per day untuk sanction Iran. Cuman kalau kita ngelihat supply and demand yang terjadi, mungkin Western sanction ini tidak akan berpengaruh terhadap supply demand balance, karena Iran bisa lepas ke negara-negara seperti China maupun India atau negara-negara lain yang bisa menyerap apa namanya oilnya. Jadi kalau dengan skenario seperti ini mungkin uh, kenaikan di oil price sangat limited, hanya sekitar maksimum $5 per barrel. Kemudian skenario 2, kalau seandainya konflik ini spread sampai di Syria ya, terjadi peperangan lagi di mana melibatkan Syria dan Lebanon dan semakin lebar. Meskipun ini bukan direct war, artinya masih serangan misil-misil bolak-balik ya. Jadi contoh misalnya kayak saat tadi pagi Israel serang base militer Iran, nanti besok lagi beberapa hari lagi Iran balas menyerang satu kota Israel dengan drone atau misil, dan dengan casualties yang mungkin masih bisa minimal. Ini mungkin kalau kita lihat ini skenario ini mungkin kalau berkepanjangan hampir tiap dua hari 3 hari ada serangan drone, mungkin ini impact terhadap oil price mungkin at least sekitar $8 per barrel, dan mungkin oil price-nya bisa di 90 sampai 94 WTI-nya, 90 sampai 95 atau 10% jump. Cuman kalau kita lihat secara implikasi ke global growth mungkin tidak akan terlalu besar, karena target global growth mungkin sekitar 2,8% tahun ini, dan kalau seandainya proxy war terjadi mungkin akan shift sekitar 0,3 percentage points, dan inflasi mungkin global inflation mungkin sekitar 6%, belum arah balik ke 8%. Nah, yang ketiga ini skenario yang punya low probability tapi highest impact terhadap ekonomi, di mana kalau terjadi direct war. Jadi direct war ini artinya Israel bersiap untuk menyerang Iran, dan sekutu-sekutu melakukan memberikan bantuan juga. Dan kalau kita lihat memang skenario ini yang cukup lumayan parah. Kenapa? Karena it could send oil price sekitar 100 sampai 150 US dollar per barrel. Tapi ingat bahwa saat ini probability-nya masih sangat rendah. Cuman kita coba untuk mengkalkulasi juga bahwa kalau ini terjadi impact-nya akan seperti apa terhadap global maupun nanti Indonesia. Dan kalau kita lihat yang pasti kalau terjadi direct war, Selat Hormuz tutup, dan Selat Hormuz ini carried out sekitar hampir 40% dari supply oil dunia. Artinya ketika ini terjadi supply oil pasti akan terganggu, dan ini akan membuat oil price bisa skyrocketed. Dan kalau kita lihat memang kejadian yang saat ini itu mirip dengan proxy yang terjadi pada saat 1970. Dan sebelah kanan kalau kita bandingkan headline CPI dari tahun 66 sampai 90, dan dari sekitar tahun 2016 sampai sekarang, kita melihat bahwa ini pola pattern hampir mirip. Jadi gelombang pertama inflasi ini sudah terjadi, dan kita menuju cycle kedua. Jadi kalau seandainya terjadi perang terbuka lagi, karena waktu itu tahun 73 itu terjadi retaliation terhadap peperangan juga waktu itu yang melibatkan Israel juga, dan negara-negara Arab juga ikut bersekutu untuk berperang. Dan kita melihat pada saat itu oil price lumayan skyrocketed, dan kita melihat bahwa ini impact sangat besar terasa bahwa pada saat tahun 76 sampai tahun 82 itu terjadi Fed yang 3 kali kalau tidak salah berganti gubernur The Fed, karena tidak berhasil memerangi inflasi, dan suku bunga dinaikkan, terus sudah inflasi diturunkan, tiba-tiba naik lagi. Jadi terjadi gelombang yang inflasi yang cukup parah di tahun 70-an. Sebenarnya kita tidak berharap ini terjadi, tapi kalaupun ini terjadi, kita melihat bahwa let's prepare for it. Tapi saat ini probability-nya masih sangat rendah. Dan kalau kita lihat, memang dari sisi Indonesia seperti apa. Jadi kalau kita melihat, kita coba lihat kalau skenario pertama tadi oil price cuma 85, menurut kita uh, tidak akan terlalu impactful terhadap Indonesia. Kenapa? Karena dengan kondisi Pertalite saat ini harga 10.000, harusnya
kita punya apa namanya ongkos untuk cost dari si oil si Pertalite itu mungkin saat ini ada di sekitar 14 ribuan ya, artinya masih cukup untuk pemerintah mempertahankan subsidi. Tapi kalau seandainya oil itu naik di 100, maka ini kita melihat bahwa modalnya itu bisa sampai 20 ribu. Artinya apa? Akan ada kenaikan dari Pertalite. Mungkin let's say dari 10 ribu bisa naik ke 15 ribu atau 14 ribu. Dan ini memang akan memicu gelombang inflasi. Dan kalau oil di 150, mungkin hitungan kasar kita kemarin oil harga bensin di Indonesia bisa sampai 25 ribu. Jadi sensitivitinya seperti itu. Dan kita melihat memang untuk saat ini it's not our baseline skenario, tapi kita coba hitung-hitung kalau seandainya kondisi memburuk dan oil price sampai segitu, uh, berapa impactnya ke Indonesia. Tapi so far kami melihat memang sesuatu yang less likely terjadi, probability masih low. Dan sebenarnya kalau untuk skenario oil kita seperti yang kita blast kemarin di kita punya geopolitical viewfinder, bahwa kalau seandainya war ini terbukti sebagai convenient war dan tidak luas menjadi proxy maupun direct war, maka oil price itu akan at the end of the year itu mungkin akan balik di bawah 80 dan akan balik mungkin arah sekitar $75 per barrel. Nanti mungkin detailnya akan dibahas oleh Pak Inaf. Tetapi so far kami melihat bahwa ini ada 3 skenario yang kita lihat bisa terjadi, dan masing-masing skenario we have to prepare untuk impact-nya seperti apa. Dan mungkin kita sedikit bicara mengenai rupiah ya. Jadi melihat apa yang terjadi saat ini, memang pelemahan rupiah yang kemarin terjadi 16.2 ini memang diikuti secara beriringan dengan dari penguatan US dollar yang terjadi, dan US dollar sebagai safe haven karena terjadi geopolitical. Dan biasanya memang trendnya US dollar kalau kita melihat di XY-nya mungkin bisa back ke 113, 114 dan peaking di situ. Tetapi kalau seandainya nanti terjadi proxy war maupun direct war, mungkin tidak tertutup kemungkinan di XY-nya masih bisa tembus dari 115 ke atas lagi. Cuman it depends on how the geopolitical. Jadi memang sekarang dari sisi fear and greed gauge ini memang harusnya sekarang geopolitical menjadi sebuah katalis yang akan sangat berpengaruh terhadap kondisi market. Dan so far kami melihat memang di luar geopolitikal yang terjadi, memang kondisi Indonesia saat ini secara makro ini tidak baik-baik saja ya menurut kita, karena pada saat kemarin awal-awal sampai bulan Maret kita melihat bahwa sebenarnya dari sisi makro backdrop itu sudah mulai a bit cloudy, tapi marketnya IHSG di push terus sampai all time high 7.450-an something. Dan kita melihat memang data trade balance yang mungkin next week akan diumumkan. Market saat ini expect bahwa March trade surplus around $1 billion, dan any numbers below that mungkin akan didim sebagai disappointment. Jadi kami melihat memang sebenarnya penyebab utama dari kita punya komoditi ekspor yang tidak begitu apa namanya bagus di awal-awal tahun ini, memang dari sisi China sendiri itu terjadi perlambatan dari demand, maupun kalau dari domestik berdasarkan data dari Pak Inaf bahwa beberapa emiten-emiten yang ekspor itu sedang menyusun RKAP, dan RKAP ini belum keluar. Jadi memang untuk tahun ini shipment-shipmentnya masih belum terlalu maksimal, dan mungkin diharapkan ketika second quarter ini akan mulai rebound dari sisi komoditi ekspor. Kemudian berikutnya mungkin kita lihat dari sisi rupiah, yang memang kalau seandainya rupiah terus melemah, perlemahan sekarang mungkin sekitar 5%, artinya apa? Kita punya import juga akan semakin terbebani atau lebih mahal. Dan kami juga melihat memang downside ke kita punya trade surplus ini lumayan cukup berat juga kalau seandainya rupiah ini bertahan di atas 16.000 terus ya, karena without that tanpa ada rupiah pun kita kelihatan dari sisi import beras juga udah lumayan mahal, dan beberapa soft commodities itu harganya cukup berpengaruh dari El Nino. Dan kalau kita lihat memang korelasi yang sebelah kanan bawah antara trade balance sama USD IDR cukup tinggi ya. Jadi ketika trade balance itu bagus, tebal, maka kita punya apa namanya IDR currency juga akan cukup stabil. Dan melihat kondisi saat ini, menurut kita dari sisi makro pun it's not quite satisfactory, dan mungkin kita akan tunggu 1-2 bulan apakah kita punya komoditi ekspor ini akan recover atau tidak. Mungkin kemarin kita cek bahwa Freeport punya smelter mungkin akan mulai beroperasi bulan Juli ya, jadi expect mungkin Agustus sudah mulai trial production. Dan mungkin upside dari kita punya base metal ini
mungkin baru akan kerasa nanti di quarter 4 ya, full impact ya, karena mungkin quarter 3 ini dari smelternya Freeport maupun Aman Mineral ini baru akan trial production dan at initial capacity mungkin bisa membawa dampak ke trade surplus mungkin nggak terlalu besar, masih di bawah 500 ribu apa namanya dolar apa namanya 500 juta dolar ya, masih di bawah 500 juta dolar per month. Jadi kelihatannya mungkin impact sekitar 200-an juta, artinya not really offsetting factor ya untuk tahun ini untuk dari sisi Freeport, karena biasanya mungkin baru akan full capacity tahun depan ya, baru bisa kerasa di sisi volume dari smelternya Freeport. Dan kalau kita lihat juga ini yang mungkin kita bahas sedikit mengenai foreign flows di bonds maupun equity. Jadi bonds ini kalau kita tarik dari awal tahun 2023 ini semua outflow dari bonds ini sudah tinggal setengah ya. Artinya dari peaknya ini di corporate bonds ini tinggal setengah, dan masih ada another 50 trillion ya kalau kalau kita tarik dari Januari 23. Artinya apa? Kalau kita bicara outflow lagi terjadi more skenario shifting to proxy maupun direct war. Jadi mungkin capital flight out of kita punya bond market ini masih ada another 50 trillion hot money yang mungkin bisa keluar, karena selama bulan Maret sendiri ini cukup besar ya. Artinya aksi jual di bonds ini cukup tinggi, 26 triliun in a single month. Dan impact-nya ini masih berkelanjutan sampai so far kita tarik data per kemarin sampai April itu 6 triliun masih ada outflow. Dan pressure cukup kerasa sampai kita punya yield di 7% kemarin. Kemudian untuk flow di equity, Maret nggak ada outflow, artinya market masih di-push sampai break all time high di late Maret. Dan bulan April suddenly ini keluar sampai 8 triliun. Cuman kalau kita tarik dari Januari, there are still another 10 trillion more in the market. Artinya vulnerability masih cukup tinggi. Jadi suggestion kita buat investor bahwa jangan all in dulu, anything can happen. Kalau bisa masuk gradually dan find those names yang kita bilang seperti tadi, Aces, Sido maupun AMRT untuk shelter. Kalau bisa mungkin those three names itu ada quite buffer exposure dari portfolio para investors. Nah, kalau kita cek di yield, kita melihat memang pergerakan yield sangat liar sekali ya. Kemarin sempat 7%, cuman uh, 2 hari yang lalu sempat 7%. Kemarin itu menguat dan penguatannya lumayan, balik lagi ke 6,9. Dan kita lihat memang spread dengan UST yield kita coba hitung di sini bahwa kita tarik dari every peak of the cycle ini spreadnya seperti apa, dan saat ini per kemarin April kemarin peak kita dengan US peak di 4,6 ini spreadnya 235, dan base case kita memang kita melihat bahwa mungkin kalau seandainya konflik ini sedikit mengarah ke proxy war, jadi mungkin kita punya kita bisa melihat UST di 4,8, dan dengan spread 230 maka peaknya kita untuk 10-year bond yield di 7,1. Tapi seandainya kalau it turns out to be direct war dan yield US bisa 5%, maka kita punya peak dari sisi 10-year yield mungkin di 7,3. Dan once things quite solved, kita melihat bahwa di second half nanti kalau seandainya USD yield back ke 4,25, maka kita punya skenario untuk 10-year yield mungkin bisa balik ke 6,7. Jadi melihat kemarin bottom fishing udah emerge, artinya di 7% yield itu beberapa buyer udah turns out. Cuman kalau kita melihat bahwa foreign masih undone, belum sell semua ya, artinya ditambah lagi bahwa US Treasury issuance di US di Amerika sampai Agustus nanti masih cukup besar, total dari awal tahun sampai Agustus itu 2 triliun dolar, artinya mereka butuh butuh dana untuk subscribe juga di sana. Jadi kemungkinan perkiraan kita dari the 50 trillion left flow dari Januari 2023 kemarin mungkin masih ada sedikit upside lagi, mungkin bisa keluar 25 triliun lagi, meskipun mudah-mudahan gradual ya, tidak langsung all of the sudden. Terus kemudian next-nya mungkin kita bahas dari IHSG. Sebenarnya di awal kita katakan bahwa sebenarnya better judge the current market, kita harusnya menggunakan IDX 30. Cuman at this juncture kita coba untuk melihat kalau untuk valuasi IHSG itu berapa, karena again masih banyak yang masih menggunakan IHSG. Dan kalau kita lihat
sebenarnya di outlook kita sebelumnya kita menargetkan 8150 our bull case, cuman melihat kondisi yang saat ini memang kita lebih shift ke kita punya baseline skenario di 7600 real value IHSG dengan implied PI 14,2. Dan kalau seandainya tadi kita bicara bahwa ketika IDX 30 sekarang at the bottom, terus IHSG yang tutupan kemarin 7.160, dan sebenarnya real value dari IHSG kalau kita offload Barito Group itu 6.700. Sekarang kami melihat sebenarnya kalau bear case seandainya kalau terjadi proxy maupun direct war, maka skenario IHSG the real bukan the real GCI tapi official GCI 6950, artinya mendiskontokan mungkin sekitar 300-400 poin, artinya IHSG sebenarnya value-nya itu di 6.500 nanti. Dan kita lihat memang kalau tadi yang per saat ini the real value GCI excluding Barito Group itu di 6.700-an, 6.750-an. Artinya masih ada downside sampai 6.500 nanti untuk the real value IHSG, meskipun official IHSG-nya di 6950. Dan ini tadi kita kasih kalkulasi bahwa Barito Group sekarang 15% terhadap GCI market cap. Sementara IDX 30 itu 40% dari market cap IHSG, dan Big Four Banks plus Telkom Astra itu hampir 30%. Jadi size Barito Group cukup lumayan untuk apa namanya GCI. Jadi menurut kita to better judge the current environment, kita melihat tadi di awal bahwa apa namanya valuasi saat ini market udah di bottom di -2 standar deviasi IDX 30, tapi any proxy or direct war mungkin bisa bikin ke -3. Artinya di -3 tadi si IDX 30 di -3 itu sebenarnya GCI-nya mungkin bisa ada di 6.500 real value, maupun kalau officialnya mungkin di 6.950 karena ada faktor Barito Group tadi. Jadi itu kira-kira mungkin gambaran beberapa skenario yang mungkin terjadi. Mungkin saya lanjut sedikit nambah mengenai tadi di awal saya sempat bilang ada tiga downgrades dan ada dua upgrades ya. Jadi detailnya mungkin akan lebih lebih banyak kita cerita nanti di hari Selasa untuk stocks-nya. Cuman kalau melihat kondisi saat ini, kita melihat bahwa BRI ini judging the 2 months result kemarin, di mana ada unexpected provision di 2 months. Months kemarin itu 5 triliun untuk apa namanya micro maupun UMKM COVID related NPLs. Terus kemudian ada sekitar 1 atau 2 triliun ya kalau saya nggak salah ingat itu untuk Wika, pinjaman ke Wika. Jadi provision expansion jump hampir double di 2 months kemarin. Cuman uh, apa namanya kita lihat bahwa buffernya cukup besar. Kenapa? Karena PPOP-nya dia tumbuh cukup kencang. Jadi PPOP-nya di 2 months kemarin tumbuh hampir 16%. At the end dia punya laba itu tidak turun banyak. Jadi kita melihat sebenarnya dari margin bisnisnya dia BRI cukup bagus, di mana asset yield dipertahankan di tengah adanya kenaikan cost of fund. Cuman kita melihat bahwa again bahwa provision ini memang di-expect hanya ada di first quarter, dan over the next quarter itu akan normalizing, tapi tidak ada reversal dari provision ya. Artinya outlook untuk full year-nya memang sedikit kita coba memperhitungkan provision ini, dan kita melakukan sedikit downgrade di mana kita cut sekitar 13% TP kita ke 6.300. Cuman at this juncture 6.300 itu masih memberikan 19% upside dari BRI. Artinya kita cuma cut TP tapi rekomendasi masih buy. Terus kemudian Mandiri ini kita reduce jadi add. Jadi kenapa kita reduce jadi add ini? Karena ada beberapa alasan. Mungkin yang pertama, Mandiri ini adalah darlings dari investor, foreign investor untuk Indonesian banks ya. Jadi ketika banks-banks lain itu udah di historical mean maupun +1, Mandiri ini masih mendekati di +2. Artinya penurunan downside itu cukup besar, dan kami melihat tadi dari sisi technical flow ini paling besar ada di Mandiri, di mana dari November kemarin Mandiri itu ada 4,8 triliun asing masih di dalam. Artinya kalau seandainya kondisi parah, artinya mau nggak mau mereka akan dump juga untuk Mandiri. Dan mungkin Mandiri ini kita akan bahas juga di banking nanti beberapa slide berikutnya, bahwa uh, time depositnya itu shrinking. Jadi among four big banks, Mandiri tidak ikut dalam apa namanya pricing war dari interest rate funding di time deposit, makanya time depositnya turun, dan funding growth-nya ini sedikit menipis. Dan ini juga alasan bahwa kita melihat bahwa Mandiri ini sebaiknya yang udah punya di profit taking dulu, karena bank-bank yang lain itu udah turun banyak, dan dia ini masih bisa lihat di sini ya di table ini multiple band, kita kasih grafik warna merah sama biru ini
The only stock yang kita track di sini yang masih ada di plus 1,5 standar deviasi itu hanya ada di Mandiri. The rest itu sudah di historical mean kalau untuk banks ya. BBNI masih di plus 0,5 dan kita sebenarnya lebih lebih favor ke BNI. Memang kalau dari sisi result 2 months kemarin itu dia paling jelek, tapi dari sisi valuasi itu menurut kita paling enteng. Artinya udah dekat-dekat historical mean dan asing pun flow udah nggak banyak di dalam. Jadi artinya untuk balik reversal mungkin masih cukup baik kan. Dan kita melihat bahwa memang uh, soft first quarter untuk BNI mungkin udah quite price in saat ini. Kemudian untuk the rest of the stock yang kita track di sini rata-rata udah di bawah historical mean dan yang warna merah ini udah di bawah historical mean dan again kalau kita lihat AMRT Sido Aces ini cuman di minus 0,5 STDEV below dia punya mean. Sementara untuk berikutnya kita lihat di sini ini tadi Sido sama Asus ini kita upgrade sedikit ke 800, kemudian Asus ke 1100 dan kita lihat memang Asus ini sentimen masih dari sisi double digit SSSG dan kita melihat ini sustain sampai akhir tahun dan untuk Sido kenapa kita reason for upgrade ini salah satunya juga kita melihat bahwa indikasi first quarter cukup baik dan memang manajemen menargetkan tahun ini top line tumbuh 10%, which is menurut kita harusnya quite satisfactory for the market. Memang karena tahun kemarin sempat kuartal 3 itu negative growth dan kita lihat juga bahwa Affinity Partners ini sudah menjual kembali sahamnya ke Hotel Candi Baru di 720. Artinya mereka invest ketika mereka masuk sekitar 1,5 tahun lalu Affinity Partners masuk di 720 dan melihat kondisi saat ini mereka menjual kembali ke founder di angka yang sama. Artinya mereka nggak cuan. Dan kita lihat bahwa apa namanya dari sisi floatnya ini balik lagi ke founder shares-nya bertambah lagi dan kita melihat harusnya ke depan ini akan lebih enteng untuk Sido bisa re-rating dan kemudian untuk kita juga lihat di sini apa yang terjadi di Kalbe ini kita downgrade ya ke 1.600 ini add ratingnya kita downgrade jadi add dan TP-nya kita cut sekitar 6%. Kita melihat bahwa memang sebenarnya dari sisi top line harusnya masih bisa tumbuh mid single digit tahun ini, tapi drag down dari sisi foreign currency mungkin masih bisa bikin dia punya margin tertekan. Sebaiknya di avoid dulu untuk Kalbe lebih kepada short term trading dan kalau kita lihat mungkin banking sektor beberapa nama yang kita track di sini apa namanya big four banks yang kita sudah track di 2 months ini mungkin kalau kita lihat yang terjadi provisi yang tadi saya katakan selama 2 months ini BRI itu naik dari 5,7 triliun jadi 8,4 triliun naik cukup lumayan sedangkan untuk bank-bank yang lain tidak ada kenaikan provisi dan kalau kita lihat dari sisi NII maupun PPOP yang terjadi saat ini selama 2 months sebenarnya BNI itu the only banks dengan negatif both negatif NII maupun PPOP karena harusnya sudah well expected by the market bahwa COF-nya dia di fourth quarter itu udah cukup tinggi dan to maintain funding flow dia harus mau nggak mau ningkatin suku bunga deposito dan at the end dia sacrifice the margins dan kita lihat yang paling bagus sebenarnya performa menurut kita yang paling stable itu adalah di BCA. Jadi top line masih tumbuh bagus NII 6%, PPOP 8%. The only banks dengan positif net profit growth di 2 months itu BCA. Jadi menurut kita BCA ini masih bisa dipertimbangkan untuk defensif. Sedangkan kalau BNI paling bagus sebenarnya dari margin bisnis BBRI ya, sorry bukan BNI, BRI PPOP tumbuh 16% dan yang terjadi menurut kita harusnya juga pada saat ini market itu harusnya sudah pricing in apa namanya yang terjadi di saat ini untuk provision tadi artinya harganya cukup murah dan upside itu masih ada dan kita sebenarnya mempertahankan buy rating kita untuk BBRI dengan 19% upside. Sementara kalau kita lihat untuk Mandiri ini the only bank dengan negatif time deposit growth artinya selama ini dia tidak ikut dari sisi menaikkan apa namanya dia punya cost of fund dan purely kasa growth yang ngedrive dia punya time deposit growth. Sorry dia punya total deposit ya dana pihak ketiga pertumbuhan dana pihak ketiga dan kasa growth-nya paling bagus sebenarnya Mandiri 9% dan kita lihat juga loan growth sebenarnya Mandiri juga paling bagus ya 19% tumbuh dan
second best performer itu di BCA dari sisi loan growth. Dan kalau bicara total funding, total DPK, BRI baik BRI maupun BNI tumbuh 10%. Nah, BNI kalau tadi kita bicara BRI sama BNI sama-sama ningkatin TD rate, tapi bedanya BRI itu langsung pass on ke dia punya asset yield karena UMKM porsi dia 70%. Jadi tidak ada uh, fear terhadap kehilangan demand. Tapi BNI karena mostly itu corporate, kenaikan TD ini tidak langsung dia price in dari kenaikan loan yield. Jadi makanya kita lihat margin bisnis dia shrinking, tapi harusnya dengan uh, environment bisnis seperti itu kita melihat bahwa harusnya BNI ini udah well priced by the market ya. Sementara kalau untuk BRI PPOP-nya bagus, loan growth-nya bagus, dan kalau kita lihat LDR, nah salah satu alasan juga kita melihat bahwa Mandiri ini harusnya yang harus kita perhatikan bahwa LDR-nya dia udah 91%, ini highest among big banks. Jadi kalau tadi kita bicara TD growth-nya dia ini yang biasanya double digit, sekarang tinggal single digit 6%, dan tidak ditopang oleh apa namanya TD growth yang bagus ya. Jadi kita lihat di sini sebenarnya untuk LDR-nya sudah lumayan tinggi. Jadi mungkin any downside dari loan growth. Jadi mungkin bisa dikatakan kalau dia front load loan growth-nya di first quarter, second quarter, tapi at the end nanti third quarter itu loan growth-nya back to single digit. Artinya itu market akan lebih lebih harsh atau lebih 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 apa lebih sadis untuk menjudge si Mandiri. Jadi sebaiknya kalau menurut kita kalau punya Mandiri sebaiknya lumayan di profit taking dulu. Things masih bagus sebenarnya, masih in control saat ini, tapi menurut kita melihat potensi dengan banks-banks lain sangat terdiskon, harusnya upside-nya itu lebih banyak ke bank-bank yang udah turun lebih dalam. Jadi kita melihat Mandiri mungkin masih bisa di keep in the portfolio, tapi exposure-nya itu di-reduce dan kita mulai collect beberapa banks yang memang harganya masih di bawah, terutama BRI ya. Dan kita harapkan BRI nanti rebound-nya cukup kencang di beberapa bulan mendatang. Terus kemudian ini kalau kita lihat yang kanan PB bandnya IDX Fin, jadi ini udah matching multiple-nya itu udah matching previous high, dan kita melihat bahwa tadinya sebenarnya kita pikir masih ada satu hentakan lagi ke atas untuk sampai di plus 2 standar deviasi. Cuman melihat kondisi yang geopolitik yang unexpectedly habis libur Lebaran ini malah dikejutkan oleh geopolitik, maka rasanya mungkin untuk saat ini mungkin akan ketahan di plus 1 standar deviasi. Tapi kalau seandainya the proxy war itu terjadi atau direct war, maka kemungkinan itu bisa balik ke historical mean-nya dia, PB-nya di 1,8 kali, artinya downside. Kalau Bapak Ibu bisa lihat di sini kita pasang juga untuk 3 month downside. 3 month downside ini bisa dikatakan untuk how to judge the bottom. Jadi contoh kayak misalnya Mandiri ini sebenarnya 3 month downside-nya paling besar itu 11% menurut kita. Sedangkan Telkom itu saat ini harusnya udah bottom ya. Terus kemudian ICBP ada 8% downside, dan mungkin Mayor ini udah at the bottom juga, dan AMRT, Sido ISS tadi kita katakan bahwa ini safe haven tapi masih ada downside sekitar 5-7%. Jadi during that environment mungkin masih bisa collect untuk masuk di beberapa saham tersebut. Jadi so far kami melihat bahwa ini chance untuk bottom fishing dan untuk apa namanya menata kembali portfolio para investors. Itu mungkin dari saya. Kalau ada pertanyaan nanti di keep untuk akhir sesi, dan kita lanjut ke Pak Inaf mungkin briefly sekitar 10-15 menit. Silakan saya serahkan ke Pak Inaf. Thank you. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Untuk sesi kali ini mungkin kita bakal bahas sedikit secara overview mengenai dampak baik itu apa namanya dari komoditi secara overall dan spesifiknya mungkin di oil price yang kita bahas di kali hari ini. Oke,
Secara overview memang tensi antara Iran dan Israel ini memang berpotensi untuk meningkatkan harga minyak global. Cuman kalau kita lihat impact-nya itu terhadap potential disruption dari sisi production oil global itu untuk saat ini cukup minim. Dan sebagai komparasi, mungkin kalau kita pernah baca dalam 5 tahun terakhir itu sebenarnya pola-pola serangan seperti ini sudah pernah ada di tahun 2019, waktu itu ketika pemberontak Houthi melakukan serangan terhadap fasilitas minyak di Saudi Aramco atau Saudi Arabia, yang di mana itu diduga berasal dari didukung oleh Iran. Nah, secara perbandingan untuk saat ini memang kalau kita lihat risiko yang terjadi saat ini terhadap production ini lebih kecil dibandingkan dengan apa yang terjadi di tahun 2019 lalu. Nah, overall sih kita tetap expect harga minyak ini bakal ending di 75 US dollar per barrel di 2024 ini. Karena kita melihat naratif di second half ini bakal lebih banyak uh, pada potensi OPEC Plus ini bakal menaikkan kembali production atau mereka melakukan reverse production cut yang mereka lakukan selama setahun terakhir. Karena mereka melihat apa namanya peak oil demand semakin dekat dan sebelum peak oil demand mereka pasti mau untuk memonetize mereka punya reserve. Jadi memang ada apa namanya potensi-potensi kenaikan, tapi kalau secara garis besar kita lebih melihat penurunan bakal terjadi hingga akhir tahun ini. Nah, kalau kita lihat ya tensi geopolitik ini impact-nya terhadap komoditi secara overall, memang yang paling diuntungkan selama awal tahun ini ternyata itu bukan di energy prices, tapi lebih kalau kita lihat itu di precious metal. Kenapa? Karena memang apa namanya trader ini sudah cukup kalkulatif dalam menilai impact dari geopolitik. Karena belajar dari pengalaman yang lalu seperti apa yang terjadi di Rusia, ternyata serangan Rusia terhadap Ukraina itu meskipun sempat membawa harga minyak itu ke level 140 US dollar per barrel, tapi impact terhadap production Rusia itu ternyata tidak seberapa. Jadi untuk saat ini memang spekulator lebih cenderung untuk berhati-hati, tidak istilahnya itu tidak serta-merta ketika terjadi serangan mereka langsung apa namanya buy the oil ya. Nah ini seperti yang saya lihat mention tadi. Uh, Pola serangan itu pernah terjadi dulu di tahun 2019 ya. Waktu itu apa namanya pemberontak Houthi melakukan serangan dan memang impact-nya terhadap oil price itu cuma sementara. Cuman kalau nggak salah itu naik cuma sekitar 5 sampai 10 US dollar per barrel. Mungkin berbeda dengan apa yang terjadi di Rusia karena memang Rusia ini secara kontribusi kemarin itu di global itu cukup tinggi ya. Nah, kita expect untuk saat ini mungkin kalaupun ada terjadi kenaikan atau terjadi serangan terhadap misalnya Iran melakukan retaliasi, mungkin impact-nya bakal terjadi spike. Cuman kita nggak expect bakal terjadi luar biasa seperti apa yang terjadi terhadap Rusia Ukraina kemarin. Nah, ini behavior dari spekulator kalau kita lihat pada serangan dari apa namanya serangan dari Rusia terhadap Ukraina di tanggal 24 Februari lalu. Memang di 7 hari pertama semenjak dilakukannya serangan, investor apa namanya spekulator itu langsung piling up pasang posisi net long di oil dan gold. Cuma seiring berjalannya waktu apa namanya, dalam 30 hari posisi net long itu langsung ditutup ya. Jadi most likely sih apa namanya story kenaikan dari harga oil yang disebabkan oleh geopolitical event, kemungkinan besar ini hanya bersifat short lived. Ya, jadi ini berkaca dari apa yang terjadi di Rusia kemarin. Nah, apa yang kita highlight lagi di sini adalah risiko apa namanya supply yang bakal cukup imminent nanti di second half karena selama sejak pemangkasan produksi apa namanya production kemarin OPEC itu udah memangkas sekitar OPEC plus ya sekitar 3 juta barrel per day dan kalau mereka mereverse itu adalah tambahan yang cukup signifikan sekitar 3 juta. Sebagai comparison ini kurang lebih juga sama dengan apa namanya jumlah production di Iran. Jadi memang risiko supply kalau kita lihat cukup signifikan di second half nanti yang bisa menekan harga oil.
Dan penting juga kalau kita tekankan di sini adalah tujuan OPEC itu sebenarnya adalah menjaga kestabilan harga minyak. Sebenarnya harga minyak 100 bagus, tapi OPEC itu juga sadar ketika harga minyak itu terlalu tinggi, itu bakal meningkatkan risiko terjadinya resesi di global. Jadi fokus mereka adalah lebih menjaga di harga ya. Jadi kalau seandainya harga itu tiba-tiba apa namanya spike up ke 90 100, maka most likely bakal terjadi mungkin tidak hanya reverse, mungkin bakal terjadi tambahan output melebihi apa yang terjadi di tahun 2022 lalu. Jadi dengan adanya spare capacity di sini kita melihat bahwa risiko geopolitik terhadap yang saat ini terhadap harga minyak masih cukup terbatas. Nah, cuman apa namanya memang ini depends on seberapa jauh eskalasi dari konflik yang terjadi. So far yang terjadi saat ini baru Iran baru meluncurkan misil, belum ada retaliation yang jelas dari Israel. Dan kalau terjadi retaliation, kita expect bakal terjadi spikes ya. Cuman balik lagi kita nggak expect bakal spikes-nya itu bakal terjadi sebagaimana apa yang terjadi pada kasus Ukraine versus Rusia yang lalu. Dan unless ada satu extreme risk yang menurut kita ini bakal luar biasa, yaitu the possibility dari Iran menutup Hormuz. Nah ini baru resiko yang sangat luar biasa dari harga minyak yang mungkin bakal menyebabkan spike yang sangat luar biasa. Mengingat Hormuz itu critical checkpoint, di mana 30% dari apa namanya seaborne oil itu apa namanya lewat dari checkpoint itu ya, dan sekitar 70%-nya itu menuju ke Asia. Cuman balik lagi, untuk saat ini kita belum melihat ada motivasi dari Iran untuk memblokade Selat Hormuz, karena aksi tersebut cenderung bakal memprovok intervensi dari Amerika Serikat. Itu adalah sesuatu yang saat ini Iran pengen hindari ya. Nah, ini ada tren produksi dari Iran. Iran ada 3%, 3,6 juta barrel per day. Sebagai comparison, memang lebih rendah dibandingkan Irak, Saudi Arabia, Rusia, bahkan Amerika. Jadi walaupun ada tadi kita sempat mention ada kerusakan facilities oil di Iran, seharusnya dampaknya itu tidak terlalu tidak ini ya, tidak masif ya. Nah, kalau seandainya sanksi terjadi di apa namanya di Iran, kita bisa belajar dari kasus Rusia ya. Jadi sebenarnya impact dari sanction itu tidak serta-merta menurunkan production secara signifikan. Berkaca dari kasus yang terjadi pada Rusia, uh, sanction itu diberlakukan Desember 2022, dan kalau kita lihat memang terjadi penurunan, tapi secara apakah itu signifikan, menurut data ini secara statistik itu tidak signifikan. Cuman impact dari sanction itu adalah harga dari negara yang bersangkutan itu langsung turun drastis, dan apa namanya, dan sebagai konsekuensinya harga di luar Rusia pada waktu itu naik ya. Jadi kenapa bisa begini? Kenapa terjadi diskrepansi harga? Karena istilahnya itu pembeli minyak itu willing to pay premium untuk membeli minyak di luar Rusia. Karena ketika mereka membeli minyak Rusia, itu sama artinya mereka membantu eh, Rusia dalam menginvasi Ukraina. Dan ini yang menyebabkan kenapa di tahun 2022 kemarin harga Brent itu secara harga itu bahkan premium sampai 20 sampai 20 dolar per barrel ya. Nah, kalau seandainya sanction ini diberlakukan, mungkin ada impact terhadap premium harga di luar Iran terhadap harga Iran. Cuman kita expect mungkin tidak setinggi kasus yang terjadi di Rusia Ukraine. Jadi mungkin kenaikannya itu paling sekitar 5 sampai 10 US dollar. Nah, ini yang extreme risk yang sangat kita takutin, sekitar apa namanya 16 juta 8 juta barrel per day itu melalui Selat Hormuz, di mana ini adalah bisa dibilang jumlah yang cukup signifikan. Jadi ketika itu diblokade, maka besar kemungkinan bakal terjadi disruption di supply, dan ini bakal uh,
spike-nya bakal luar biasa, tapi dari sisi probabilitas menurut kita saat ini berada pada probabilitas yang paling rendah. Jadi untuk menutup presentasi saya secara garis besar seperti yang kita udah bahas tadi, kita sih masih expect harga oil ini bakal cenderung ditutup di level 75 US dollar per barrel by the end of this year. Mungkin itu dari kita. Selanjutnya kita kami serahkan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Inaf dan juga Pak Isvan atas presentasinya. Mungkin kita lanjutkan ke Q&A session ya, untuk dari eh, bisa lewat chatbox atau bisa langsung oh ini sistem webinar, jadi bisa langsung bikin pertanyaan aja di chatboxnya, kita langsung bisa tujukan ke pembicara. Terkait dari pertanyaan Star Life, sepertinya sudah dijawab ya. Kita memang cover untuk BRIS TP di 2670 ya Pak. Yes, benar di 2670. Wih, 920 naik. Ada pertanyaan ini dari uh, Bapak Oki Setia. Ini saya coba jawab ya. Iya, silakan silakan Pak. Ya, mungkin Randy bisa di mute dulu Randy. Ya, bagaimana efek dari kenaikan harga minyak bila terus berlanjut untuk subsidi pemerintah maupun inflasi dalam negeri? Jadi sebenarnya inflasi dalam negeri kita lihat memang on course mungkin akan ke 3,5% ya. Jadi nggak akan lebih dari itu. Dan kita melihat memang panen beras ini harusnya udah mulai kick in dari sisi production di bulan April. Jadi harusnya harga beras mulai stabil lagi dan overall food inflation akan lebih terjaga. Dan kita juga melihat memang untuk BI ada pertanyaan bagaimana pekan depan BI view Sinarmas. Kita lihat mungkin untuk Fed sendiri kalau kita bicara BI mungkin uh, too early untuk ngekat dan mungkin akan tetap akan bertahan dan kita lihat mungkin beberapa bulan mendatang seperti apa dulu untuk dari sisi rupiah ya karena uh, menurut kita uh, decision untuk mengekat BI rate itu pasti akan sangat berkaitan dengan rupiah juga apakah flow masih berlanjut outflow atau tidak dan juga dari sisi tekanan dari trade balance seperti apa. Jadi kita melihat mungkin BI akan mungkin higher for even longer dan untuk Fed sendiri sebenarnya uh, chance market untuk cut di Juni itu udah less than 30%. Jadi semua udah shift toward September dan narasi bahwa no cut this year itu mulai naik lagi dan teman kalau sementara kita melihat bahwa harusnya kalau tanpa oil price tadi di skenario satu artinya skenario hanya topping di 85 barrel WTI terus kemudian perlahan turun ke 75 maka mungkin Fed baru bisa ngekat nanti di fourth quarter but it again depends on bagaimana konflik Israel dan Iran dan kita lihat juga untuk BI kalau seandainya Fed cut di fourth quarter ya mungkin BI juga akan melakukan hal yang sama di fourth quarter karena kita melihat di second half ini sebenarnya downside risk dari inflation itu lumayan besar artinya ketika panen itu sudah normal kembali dan harga oil misalnya nggak naik itu baru ada peluang untuk adanya rate cut dan mungkin saat ini kita fokus shifting semua ke fourth quarter artinya dari Oktober, November, Desember baru ada dan so far kita lihat itu mungkin kira-kira gambarannya. Kalau untuk pertanyaannya mungkin sudah terjawab dari Pak Oki, mungkin ada pertanyaan yang lain silahkan saya kembalikan ke Randy. Iya, kira-kira dari Pak Oki apakah sudah cukup? Ya, thank you Pak Oki. Mungkin untuk selanjutnya jika masih ada pertanyaan bisa feel free di sini. Kita masih punya waktu sekitar 15-10 menit. Dari Pak Tobing, Pak Randy, pertanyaan. Oh ya, silakan Pak. Itu ada di chat Pak Randy, Pak Tobing. 930. 935. Udah mau hijau kan? Ada.
Ya, halo, saya coba jawab untuk pertanyaan dari Pak Tobing. eh Apa yang bisa dipakai untuk bedakan proxy war atau all out war? Jadi kalau proxy war tadi seperti kita jelaskan, proxy war itu antara Iran dan Israel, tetapi terjadi hanya sebatas serangan drone atau misil yang memang tidak memakan casualties banyak. Tetapi kalau all out war ini seperti yang terjadi di Amerika dan Irak tahun 2024 ya. 2004 maksud 2004 dan kalau seandainya dua skenario itu terjadi maka impact-nya juga akan beda. Artinya kalau proxy war hanya serangan misil dan bisa di-contain, kalaupun jatuh korban itu dari tentara bukan dari sipil itu dibilang proxy war. Tapi kalau untuk direct war itu yang bisa dikatakan nyawa dari civilians itu juga terancam. Mungkin ini Pak Tobing maksudnya pertanyaan yang pertamanya bagaimana ekspektasi QRA announcement maksudnya apa Pak bisa dijelaskan di April 1. Itu mungkin dari Pak Randy jawaban dari saya. Ini Iya, apakah udah cukup, Tobing? Izin Pak, mungkin bisa dijelaskan lagi untuk terkait pertanyaan yang pertama. QRA itu kira atau apa ya? Announcement di April announcement apa tuh Pak? Issuance utang, Pak. Oh, untuk issuance utang Indonesia. US. Issuance utang US, Pak. Seperti yang kita cerita tadi bahwa memang US government ini kan lagi periode apa namanya untuk merefinance dia punya debt ya. Jadi debt yang short term debt yang dikeluarkan pada saat COVID kemarin itu di refinance dan total sampai bulan Agustus itu akan ada sekitar 2 triliun US. Jadi dolar yang akan diterbitkan. Jadi kita melihat memang ini akan ada semacam imbalance dari capital flight ya dan kebanyakan mungkin akan investor-investor asing kebanyakan akan coba untuk menyerap debt issuance tadi yang saya bilang sampai 2 triliun. Sekiranya mungkin ini akan sedikit membebani kita punya pasar obligasi karena melihat berkaca pada Maret itu nggak ada event apa-apa, artinya geopolitical tension belum naik, terus hanya waktu itu cuma ada kita punya trade balance below expectation dan ini membuat market logically speaking itu keluar cukup besar 26 triliun. Ini menurut kita bukan bukan karena news atau makro backdrop kita yang jelek, tapi kalau memang untuk menyerap issuance debt di US tadi yang sampai 2 triliun tadi. Jadi ke depan tadi kayak makanya saya katakan bahwa downside dari obligasi itu masih ada 50 triliun dana asing yang kalau kita tarik flow-nya dari Januari artinya masih ada further 50 triliun. Mudah-mudahan keluarnya kalau sebulan 10 triliun lebih lebih stabil. Tapi kalau seandainya dia keluar this month keluar lagi 26 triliun maka mungkin pressure ke rupiahnya akan cukup besar karena bulan lalu itu hitungannya kalau dari sisi pasar obligasi itu keluar capital market in total itu keluar hampir 2 billion dolar. Terus BI intervensi sekitar 4. Artinya 2 billion itu untuk intervensi capital market, sedangkan 2 billion lagi itu memang untuk intervensi dari sisi kita punya trade balance yang memang yang tadinya surplus 3 juta, 4 juta tinggal 1 juta. Jadi memang tie up hitungannya. Jadi kita lihat bahwa memang dari sisi forex reserve mungkin BI saat ini masih 140-an billion dolar mungkin bisa turun sampai 120-an billion ya. Jadi kita melihat memang secara overall memang US debt issuance itu masih akan sedikit memberatkan pasar obligasi kita. Itu mungkin jawaban dari saya. Ya, terima kasih Pak Isfa. Ya, sudah cukup ya Pak Tobing ya. Mungkin ini waktunya sudah cukup melewati ini ya Pak. Kita juga mungkin udah pada siap-siap sholat Jumat juga. Jadi mungkin kita tutup di sini dulu. Nanti untuk follow up questionnya kita bisa
ke masing-masing sales team juga dari Sinar Mas Sekuritas, bisa follow up saya sendiri, Randy dan juga Mbak Putri dan juga Mbak Hesti nanti bisa follow up ke masing-masing isi sales. Dan ini mungkin penjelasan singkat dulu aja ya. Mungkin nanti tanggal 23 juga kita ada monthly update. Untuk teman-teman investor yang mau join juga kita bisa update lagi lebih komprehensif, dan itu akan diupdate juga dengan analis bonds kita juga yang akan pemaparan dan juga equity dan juga makro secara overall. Mungkin sampai saat ini kita baru bahas di equity side-nya dulu saja sama di sektor komoditi. Untuk next-nya kita akan undang lagi di tanggal 23 untuk yang lebih komprehensif lagi seluruh sektor. Mungkin dari saya itu aja. Terima kasih banyak teman-teman investor yang udah join. Pak Iswan dan juga Pak Inaf, kita ketemu lagi di tanggal 23 April ya untuk monthly update. Terima kasih.